Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat dengki atau penyakit hati dengki. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati ini selalu muncul dari zaman ke zaman atau dari periode ke periode, dari waktu ke waktu. 3 sifat ini akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. 3 sifat itu hasad atau iri hati, riya atau pamer, dan ujub, angkuh, sombong, dan berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati ini, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Di hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian atau cekcok dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut As-Sa'rawi, penyakit jiwa yang bernama hasad ini benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Itu am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk selalu meminta perlindungan darinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Seperti dalam surat Al-Falaq ayat 5. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa, serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak. Di antaranya misalnya pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, muncul ghibah, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahaya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syukh, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Karena itu melihat orang lain diberi nikmat yang dianggapnya lebih besar,
Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibanding orang lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah. Orang yang hasad akan sangat lelah sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak paling besar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Sahabat mendengar yang berbahagia, kalau kita menyimak apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh atau benar-benar musuh orang-orang beriman. Dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh, sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambah kenikmatan hingga tak terbatas. Ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat pendengar berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan ini. Nasyur minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.